STY dijebak. Kata itu layak kita sematkan untuk nasib STY yang mana secara tragis harus dipecat oleh PSSI. Jadi banyak asumsi liar yang beredar di sosial media bahwasanya kayaknya Coach Sintayong ini memang sengaja dijebak untuk diselesaikan kontraknya. Karena banyak sekali berita-berita yang beredar kenapa Sintayong ini harus dipecat. Apa sih alasan utamanya kan gitu. Kalau memang alasan utama adalah bahasa, sedangkan asisten pelatih sendiri mengatakan tidak ada masalah dengan bahasa kan gitu kan. Karena ini kan sepak bola bahasanya lebih ke universal seperti itu. Kemudian juga di situ kita masih mengingat STY berkomentar setelah gagal memanfaatkan momentum ketika menghadapi Filipina. Seharusnya kita bisa menang tapi gagal. Di situ STY berkomentar di konferensi pers mengatakan jika saja kita membawa senior pasti kita akan juara. Ini sebuah indikasi jika kita tafsirkan berarti dia tuh pengen sebenarnya bawa senior mungkin ya. Dan kayaknya di sini PSSI sengaja meminta kepada Sintayong memainkan U22 di AFF ini. Nah, setelah hancur lebur, PSSI buat alasan untuk depak untuk depak STY, ya kan? Kenapa mesti menurunkan U22 kan gitu? Kalau misalnya memang kesepakatan awalnya regenerasi, terus kok bisa emosi kan gitu? Seharusnya kalau memang kemarin itu Sintayong ada niat untuk dipecat dari jauh-jauh hari, kenapa kita ada istilah regenerasi? Di saat itu masih Coach Sintayong yang mengasuh. Cobalah dengar kita cerita bahwasanya Sintayong mau dipecat dari dari pertandingan sebelum China ketika selesai menghadapi Bahrain. Bayangkan ya, kapan kita menahan Arab Saudi di Jeddah 1-1, itu kapan coba bisa dapat poin di sana? Terus kita bisa nahan Australia kapan coba? Dibantai terus kita. Di Bahrain lagi paling sakit 10-0 main di kandang Bahrain. Kapan coba kita bisa hampir menang dan seri di sana, coba lah. Itu kalau bukan Coach Sintayong pelatihnya mungkin kita belum tentu bisa dapat poin di sana gitu. Nah, kita bilang Coach Sintayong miskin taktik, Coach Sintayong nggak cocok, nggak relevan dengan pemain-pemain kita. Ya gini aja lah, kalau memang nggak relevan ya kan dengan pemain-pemain kita, kenapa kita masih bisa dapat poin? Kenapa kita masih bisa perform kan gitu? Coba langsung ganti dengan pelatih yang ada. Yang dalam artian maksud aku pelatih lokal kita deh, ya kan? Atau mungkin pelatih kita siapa pelatih ini kayak nanti kayak Patrick Kluivert. Aku jadi penasaran nih gimana sih nanti dia itu gitu loh, ya kan? Karena gimana ya, miris sekali kita nengoknya. Kok bisa kayak gitu ya kan? Awalnya regenerasi, pas nggak perform langsung dipecati. Waduh, gawat kita gawat. Coba tengok Thailand ya. Thailand dia itu juara AFF udah sering, udah. Terus tahun ini nggak juara kan, kalah lagi 3-2 di kandang sama Vietnam. Nggak ada tuh pemecatan nama si pelatih Thailand, siapa namanya itu Masatada Ishi. Si Ishi mana ada dipecat? Nggak ada tuh menggema itu kata-kata out itu nggak ada si Ishi, ya kan? Padahal mereka setiap tahun hampir dipastikan bisa jadi juara. Tapi tahun ini nggak juara. Terus mereka kalah lagi di kandang. Menyakitkan. Cobalah. Seharusnya gimana? Atrenya dipecat juga kan gitu kan. Kalau logikanya dengan timnas kita sekarang ini. Belum lagi Arab Saudi, coba tengok. Arab Saudi nggak juara Piala Teluk loh. Udah ganti pelatih kemarin mereka kan. Dengan Hefrenat gantikan Mancini. Nggak juara nggak jadi ganti pelatih. Mereka nggak jadi juara gitu dan udah ganti pelatih. Terus apakah ganti pelatih lagi mereka? Nggak ada tuh desakan dari warga Arab Saudi atau mungkin jajaran pengurus sepak bola Arab Saudi mengatakan ya out gitu kepada Hefenan. Nggak ada, karena mereka tahu gitu kan ini bukan menjadi solusi. Mereka juga mungkin udah belajar banyak, udah ganti Hefrenat juga nggak terlalu memberikan dampak yang signifikan kan gitu. Nah ini yang terjadi sama kita sekarang ini kayaknya. Kenapa? Di saat tim-tim lain fokus untuk memperkuat tim, fokus untuk memberikan
apa ya, menambah squad kayak China, makin fokus, makin apa namanya semangat ya, nambah lagi pemain naturalisasi mereka. Terus juga mereka melakukan TC dari bulan Januari, bayangkan ke bulan Maret itu berapa bulan mereka melakukan TC. Terus juga Bahrain yang makin improve permainannya dengan memainkan apa namanya juara ya, mengalahkan Oman, mengalahkan tuan rumah Kuwait. Nanti lawan Indonesia, tuan rumahnya Indonesia, bisa jadi mereka juga bisa mengalahkan Indonesia ke depannya di pertandingan Maret nanti. Kenapa? Mental Bahrain udah teruji ketika melawan Kuwait, ya kan? Mereka mengalahkan Arab Saudi, mereka mengalahkan Irak, yang mana sangat sulit kita kalahkan si Irak. Mereka bisa menang. Pemain mereka juga pemain-pemain apa ya kan, pemain intinya semua yang main itu, nggak pemain inti seperti itu. Nah ini jadi apa ya, pukulan atau cambuk tersendiri bagi kita ini. Padahal seluruh supporter menginginkan STI tetap stay loh, nggak ada itu supporter bahkan sekelas Ultras ya kan, La Grande, itu dua basis supporter terbesar timnas Indonesia aja masih mempertanyakan keputusan PSSI memecat timnas Indonesia, Sintayong. Padahal mereka dua basis supporter terbesar di Indonesia ini masih menginginkan Sintayong itu tetap berada di Indonesia sebagai pelatih. Bisa kita lihatlah bagaimana seluruh para pemain juga memberikan ucapan selamat perpisahan. Seakan-akan mereka juga nggak percaya gitu dengan apa yang terjadi, dengan apa yang mereka lihat. Storynya Marcelino lah gitu, yang dia I feel like I lost my word katanya. Jadi kayak aku udah kehilangan duniaku. Belum lagi Ivar Jenner yang masih muda, 19 tahun, tapi dikasih kepercayaan untuk membela timnas ketika menghadapi Argentina. Itu mungkin suatu hal yang mungkin sulit untuk dia dapatkan nanti mungkin di pelatih-pelatih yang lain, ya kan? Belum lagi Justin Hubner juga, terima kasih kepada Coach Sintayong yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya, ya kan? Aku juga bingung nih, contohnya kayak kemarin kayaknya memang dari dulu nampak nih PSSI kayaknya pengen menyingkirkan STY, tapi kayaknya STY lolos terus nih dari syarat-syaratnya itu. Contoh, syarat perpanjangan kontrak STY itu kan adalah sampai dengan semifinal Piala Asia U23. Logikanya lah, kita satu grup sama Qatar, tuan rumah, Australia dan Jordan. Dari segi ranking jauh kali di atas kita. Dan kita gak pernah menang tuh sama Australia juga kan. Terus dituntut wajib masuk semifinal. Bukan 8 besar ya, bukan lolos grup lagi. Semifinal. 8 besar ya? 8 besar terus semifinal gitu, 8 besar lah mungkin ya kan. Kan itu kan kayak berat banget gitu, dengan apalagi kita dapat undian grup yang sulit. Rupanya kita lolos sampai semifinal. Nah, kan gak jadi dipecat Sintayong. Lanjut lagi. Rupanya perform di Piala Dunia. Menghadapi Arab Saudi kita bisa, Australia bisa, Bahrain bisa. Pas kena ke Cina, ya kan, di situ, dan di Cina itu pun katanya ada semacam apa ya, komentar-komentar pedas atau terjadi perselisihan dengan pemain-pemain diaspora. Makanya diturunkan juga pemain-pemain lokal kita, karena Sintayong menganggap nggak ada yang lebih besar daripada sebuah negara. Jadi mau pemain sebintang apapun, kalau misalnya negara dia lawan, ya keputusan pelatih dia lawan, ya cabut gitu kan, gitulah mungkin. Nah itu gosip-gosip yang beredar. Kemudian lawan Jepang lagi kalah, tapi nggak mungkin langsung dipecat katanya, karena terlalu mepet ketika menghadapi Arab Saudi lagi. Rupanya Arab Saudi perform, kan menang. Bingung lah PSSI ini gimana, bagai buah si malakama kan gitu jadinya. Ini apa dipecat apa enggak gitu kan. Apalagi Coach Sintayong ini terkenal dengan keras gitu, kalau udah punya komitmen. Mana ada cerita Coach Sintayong itu main-main masalah ini kan, pasti serius. Kasian nggak dicoba ya kan, dia datang ke pertandingan Persebaya melawan Bali United tanggal 28 Desember, ya kan, dia mantau nih pemain-pemain mungkin bisa ditarik ke depannya. Tiba-tiba sebelumnya tanggal 25 Desember mereka sudah melakukan interview dengan PK atau PK, Patrick Kluivert kan, kacau tuh. Berarti kasian kali Sintayong, dia nggak tahu apa-apa, dia masih tetap bekerja dengan semangat, tiba-tiba dipecat gitu. Begitu dipecatnya ketika lagi performnya kan, kasian gitu kan. Tapi ya gimana lagi, kita juga masih tetap berharap, ya nggak bisa udah lewat gitu ya kan, udah terjadi gitu kan.
Ya kita doakan aja semoga keputusan PSSI ini tidak blunder dan kita tetap berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Aku menganggap kayaknya PSSI ini punya ambisi besar dan untuk ambisi besar ini wajib ada yang dikorbankan dan rasa nggak enak itu wajib dikorbankan dan itu aku paham lah. Makanya mungkin dianggap karena mayoritas pemain Belanda jadi cari pelatih Belanda biar selaras gitu ya kan, satu konsulat, satu negara, jadi satu visi satu misi, jadi tahulah makin klop lah pola permainan dan aku yakin juga ini pasti dengan pertimbangan yang cukup mendalam. Jadi ya udahlah, tetap kita support aja PSSI, semoga masuk Piala Dunia timnas Indonesia. Tapi ini hati-hati PSSI, kalau misalnya nggak lolos Piala Dunia bisa wassalam nanti takutnya ya kan. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian ya. Sebenarnya aku masih sakit hati sih. Iya, jangan sampai hanya gara-gara AFF kita dipecat gitu. Takutnya level kita udah AFF pula lagi jadinya lagi ya kan. Takut aku gara-gara kita nggak perform di AFF jadi pemicu pemecatan ini. Walaupun katanya sebelumnya gara-gara sebelum pertandingan Cina pun mau dipecat gitu kan. Logikanya masa sebelum pertandingan Cina mau dipecat padahal kita perform di 3 pertandingan awalnya kan. Lawan Saudi perform, lawan Australia juga mau Bahrain kita perform, masa mau dipecat. Emang sebelumnya Indonesia pernah masuk round 3? Emang sebelumnya Indonesia pernah mendapatkan 6 poin mengalahkan Arab Saudi? Kan enggak. Dari mana kata nggak performnya kan gitu. Oke lah. Makin panjang banget videonya tentang unek-unek awak ya kan. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.